Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas Ref 2A akan mempresentasikan materi mengenai koefisien perpindahan massa konvektif. Sebelum kami memulai pemaparan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Ryan Fakri dengan NIM 2114200018. Perkenalkan, saya Fitri Alfi Aulia dengan NIM 2114200050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ala Amir dengan NIM 2114200060. Perkenalkan, nama saya Wulan Silvana Irubun dengan NIM 2014-20046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Haritsah dengan NIM 2114200009. Baik, sebelum kita memulai pemaparan materi, di sini kami akan membagi topik menjadi beberapa subtopik. Untuk subtopik yang pertama yaitu pemaparan tentang tipe-tipe koefisien perpindahan massa. Yang selanjutnya yaitu metode penentuan koefisien perpindahan massa. Dan yang terakhir yaitu contoh soal sebagai bentuk penerapan dari materi yang telah diberikan. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang tipe koefisien perpindahan massa yang pertama, yaitu counter diffusion equimolar. Counter diffusion equimolar sendiri merupakan salah satu difusi molekuler dalam campuran biner yang terjadi ketika jumlah molekul yang sama dari dua zat bergerak dalam arah yang berlawanan. Difusi molekuler sendiri merupakan difusi yang berhubungan dengan gerakan-gerakan molekul melalui suatu alat yang disebabkan oleh tenaga panasnya. Adapun kecepatan rata-rata molekulnya itu bergantung pada suhu operasinya. Nah, langsung saja kita masuk ke persamaan umumnya, di mana Na sama dengan minus C dikali DAB plus epsilon M dikalikan dengan DXA per DZ plus XA dikali Na plus NB, di mana nilai Na sama dengan minus NB dan juga keaksen C sama dengan DAB plus epsilon M per Z2 min Z1, sehingga persamaannya menjadi Na sama dengan keaksen C dikalikan Ca1 min Ca2. Nah, di sini aku ingin menjabarkan tentang penurunan rumusnya. Nah, tadi persamaan umum Na-nya itu persamaan awalnya di mana Na sama dengan minus C dikalikan dengan DAB plus epsilon M dikalikan dengan DXA per DZ ditambah XA dikalikan dengan Na plus NB. Nah, tadi telah disebutkan bahwa nilai NB itu sama dengan minus Na atau berkebalikan. Sehingga apabila kedua ini kita jumlahkan, maka nilainya itu sama dengan 0. Apabila 0 kita kalikan dengan XA, maka nilainya itu tetap 0. Sehingga pada ruas ini kita dapat nilainya itu sama dengan 0. Nah, tadi disebutkan juga bahwa DAB plus epsilon M dibagi dengan DZ atau Z2 min Z1 itu sama saja dengan K aksen C. Sehingga persamaan umum Na-nya dapat menjadi minus C dikali K aksen C dikali DXA. Nah, apabila kita melihat pada Giancoplis halaman 389 yang membahas tentang hukum Fick, di situ terdapat salah satu persamaan, yaitu persamaan 6.18, di mana di situ dijelaskan bahwa C kali DXA itu sama dengan D C kali XA. Sama dengan DCA. Nah, dari persamaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa C dikali DXA itu nilainya sama dengan DCA. Hal tersebut berlaku juga pada persamaan Na di atas ini, di mana C kali DXA itu bisa kita ubah bentuknya menjadi DCA, sehingga persamaannya menjadi minus K aksen C dikalikan dengan DCA. Atau apabila kita jabarkan lagi, maka persamaannya menjadi K aksen C dikalikan dengan CA1 min
CA2, di mana Na itu merupakan flux A yang dinyatakan dalam satuan kilogram mol per S kali meter kuadrat. DAB dinyatakan sebagai difusivitas A di dalam B yang dinyatakan dalam satuan meter kuadrat per second. Ca1 dinyatakan sebagai konsentrasi A di titik 1 yang dinyatakan dalam satuan kilogram mol per meter kubik. Dan yang terakhir yaitu Xa1 yang dinyatakan sebagai fraksi mol A pada titik 1. Nah, kita kembali lagi ke penjelasan. Nah, untuk koefisien perpindahan massa untuk tipe counter diffusion equimolar ini berlaku untuk fluida gas dan juga fluida liquid. Untuk fluida gas persamaannya yaitu Na sama dengan K aksen C dikali Ca1 min Ca2. Bisa juga Na sama dengan K aksen G kali Pa1 min Pa2. Bisa juga Na sama dengan K aksen Y dikali S1 min Ya2. Di mana C itu dinyatakan sebagai konsentrasi, Pa itu dinyatakan sebagai tekanan parsial, dan Ya dinyatakan sebagai mol fraksi. Untuk penggunaan persamaannya sendiri bergantung pada hal yang diketahui di dalam soal. Untuk fluida yang selanjutnya itu untuk fluida liquid. Untuk fluida liquid persamaannya Na sama dengan K aksen C dikali Ca1 min Ca2. Bisa juga Na sama dengan K aksen L dikali Pa1 min Pa2. Dan bisa juga Na sama dengan K aksen X dikali Xa1 min Xa2. Sama seperti tadi bergantung dengan apa yang diberitahu di dalam soal. Nah, pada tipe ini berlaku juga Ya1 sama dengan Ca1 per C dan juga Ya2 sama dengan Ca2 per C. Sehingga persamaan umum Na-nya menjadi K aksen Y dikali Ca1 per C min Ca2 per C. Apabila persamaan disederhanakan maka menjadi K aksen Y per C dikali Ca1 min Ca2. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koefisien perpindahan massa konvektif untuk A berdifusi dan B non-difusi. Nah, karena B di sini bersifat non-difusi, maka aliran fluida itu dia tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Sehingga nilai NB sendiri itu sama dengan 0. Dan didapatkan rumus Na sama dengan K aksen C dibagi XBM dikali Ca1 dikurangi Ca2. Nah, dalam hal ini K aksen C dibagi XBM itu sama dengan KC. Sehingga rumus Na yang di atas itu dapat kita ubah menjadi Na sama dengan KC dikali Ca1 dikurangi Ca2. Nah, untuk mencari nilai XBM sendiri dapat kita tentukan dengan rumus yaitu XB2 dikurangi XB1 dibagi ln XB2 per XB1. Dan begitupun juga dengan JBM, di mana dapat dicari dengan rumus YB2 dikurangi YB1 dibagi ln YB2 per YB1. Next. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa fluida itu memiliki dua tipe, yaitu ada gas sama liquid. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan yang berfasa gas. Nah, ada tiga rumus di sini, yaitu yang pertama ada Na sama dengan Kc dikali Ca1 dikurangi Ca2 jika di soal diketahui yaitu konsentrasi. Dan kemudian ada rumus Na sama dengan Kg dikali Pa1 dikurangi Pa2 jika diketahui tekanan parsial. Dan yang terakhir ada rumus Na sama dengan Ky dikali Y1 dikurangi Y2 jika yang diketahui itu mol fraksi. Kemudian lanjut ke fasa liquid. Sama seperti fasa gas, yaitu ada tiga rumus juga. Yang pertama ada Na sama dengan Kc dikali Ca1 dikurangi Ca2 jika yang diketahui itu konsentrasi juga. Yang kedua itu ada Na sama dengan Kl dikali Pa1 dikurangi Pa2 jika diketahui tekanan parsial. Dan yang terakhir yaitu ada Na sama dengan Kx dikali Xa1 dikurangi Xa2 jika di soal itu diketahui mol fraksi. Nah, untuk pembahasan ini terdapat dia sama X. Nah, itu perbedaannya jika dia itu digunakan untuk mol fraksi berfasa gas. Ya, untuk X sendiri itu untuk mol fraksi berfasa liquid atau cairan. Nah, di sini juga ada keterangan tambahan yaitu
XA1 sama dengan CA1 dibagi C, dan XA2 sama dengan CA2 dibagi C. Dan didapatkan persamaannya yaitu menjadi NA sama dengan KX dikali XA1 dikurangi XA2. Dan lebih rincinya lagi yaitu menjadi NA sama dengan KX dikali CA1 dibagi C dikurangi CA2 per C. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode. Ada beberapa metode eksperimental yang telah digunakan untuk memperoleh koefisien perpindahan panas secara eksperimental. Yang pertama yaitu ada bola padat dengan menggunakan asam benzoat. Dalam menentukan koefisien perpindahan massa ke sebuah benda, Steele dan John Coppes menggunakan bola padat dari asam benzoat. Seperti yang ada di gambar, bola padat tersebut telah ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui massa bola sebelum teraliri oleh air. Setelah dialiri oleh fluida air, bola dikeringkan dan ditimbang lagi untuk mengetahui jumlah massa yang akan dibandingkan dengan berat bola. Sehingga didapatkan massa dan luas bola yang digunakan untuk menghitung flux N yang merupakan perpindahan massa secara konveksi. Selain itu didapatkan juga gaya penggerak yang digunakan untuk menghitung nilai K. Gaya penggerak tersebut merupakan CAS, di mana CAS tersebut adalah kelarutan dari air yang tidak mengandung asam benzoat. Next. Yang kedua ada pelat datar. Metode lainnya menggunakan pelat datar yang merupakan sebuah floater berpori yang dibasahi dengan cairan dan berfungsi sebagai pelat. Metode ini dilakukan dengan mengalirkan gas ke berbagai geometri yang dibasahi dengan cairan yang menguap. Next. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Diketahui suatu volume gas B murni pada tekanan 2 atm mengalir di atas permukaan cairan A. Jika tekanan parsial adalah sebesar 0,2 atm pada suhu 298 Kelvin dan nilai K aksen Y adalah sebesar 6,78 kali 10 pangkat min 5 kg mol per second meter kuadrat mol friksi, hitunglah nilai nilai flux A dan nilai dari koefisien KY serta nilai dari koefisien KG. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Jadi dari soal dapat diketahui nilai P sebesar 2 atm, PA1 sebesar 0,2 atm, T sama dengan 298 K, dan KY sebesar 6,78 kali 10 pangkat min 5 kg mol per second meter kuadrat mol fraksi. Nah, di sini menggunakan 3 rumus, yaitu rumus NA, YBM, dan KY. Di mana rumus NA adalah NA sama dengan KY dikali YA1 dikurang YA2. Sedangkan untuk rumus YBM adalah YBM sama dengan YB2 dikurang YB1 per ln YB2 per YB1. Selanjutnya yaitu rumus KY, di mana KY sama dengan K aksen Y per YBM. Oke, lanjut ke tahap penyelesaian. Yang pertama itu yaitu mencari nilai dari YA1 menggunakan rumus PA1 per P, di mana nilai PA1 sebesar 0,2 dan nilai P sebesar 2. Maka didapatilah nilai YA1 sebesar 0,1. Selanjutnya untuk YA2 sama dengan 0 dikarenakan nilai tekanan parsial pada A2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu mencari YB1 menggunakan rumus 1 dikurang YA1 sama dengan 1 dikurang 0,1 yaitu nilai YA1 dan didapatilah nilai YB1 sebesar 0,9. Selanjutnya yaitu mencari nilai YB2 menggunakan rumus 1 dikurang YA2 sama dengan 1 dikurang 0, maka didapatilah nilai YB2 sebesar 1. Selanjutnya untuk mencari nilai YBM, sama seperti di atas, menggunakan rumus YB2 dikurang YB1 per ln YB2 per YB1.
maka didapatilah nilai 0,95 untuk nilai YBM. Selanjutnya mencari nilai KY, yaitu sama dengan 6,78 dikali 10 pangkat min 5 per 0,95, maka didapatilah nilai KY sebesar 7,138 dikali 10 pangkat min 5 kg mol per second meter kuadrat mol fraksi. Nah, yang terakhir itu yaitu mencari nilai flux A, di mana sama dengan 7,138 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dikurang 0. Maka didapatilah nilai Na atau flux A sebesar 7,138 dikali 10 pangkat min 6 kg mol per second meter kuadrat. Oke, untuk poin B akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadil bagian B, yaitu bagian koefisien KY dan KG. Di sini rumus yang kita gunakan adalah NA sama dengan KG dikalikan PA1 dikurangin dengan PA2. Di sini yang diketahui yaitu P sama dengan 2 ATM sama dengan 2 kali 1,01325 dikalikan 10 pangkat 5 PA. PA1 sama dengan 0,2 ATM, T sama dengan 298K, KY sama dengan 6,78 dikalikan 10 pangkat 5 kg mol per second meter kuadrat mol fraction. Nah, di sini untuk nilai-nilai yang kita masukin yaitu nilai flux NA, yaitu yang sudah dijelaskan oleh Fadil 7,138 dikalikan dengan 10 pangkat 6, 10 pangkat min 6 kg mol per second meter kuadrat sama dengan kilogram 0,2 dikurangin dengan PA2 ATM. KG sama dengan 3,569 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 kg mol per second meter kuadrat ATM. Sama dengan 3,522 dikalikan dengan 10 pangkat min 10 kg mol per second meter kuadrat PA. Sekian dari penjelasan contoh soal dari nilai flux NA dan nilai dari koefisien KY dan KG. Selanjutnya saya kembalikan ke Rehan Fakri. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi koefisien perpindahan massa konvektif. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian, kami mengucapkan mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.